Oke semuanya, siap ya, kita mulai meeting hari ini. Udah siap, udah lengkap semua kok, bisa dimulai. Iya, kita lanjut aja. Oke, di meeting kali ini kita mau bahas perencanaan strategi bisnis kita. Mulai dari latar belakang, konsep bisnis, sampai strategi ke depannya. Industri minuman di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, terutama pada segmen kopi. Iya benar tuh, sekarang kopi jadi bukan sekedar minuman, tapi juga jadi gaya hidup anak muda. Tapi masalahnya kebanyakan produk kopi yang ada itu konsepnya itu hampir sama. Jadi kurang adanya diferensiasi antara kopi satu sama kopi lainnya. Jadi produk kopinya itu sama, tapi brandnya aja yang beda. Nah, dari situ kita bisa ngeliat peluangnya. Konsumen sekarang itu tidak hanya mencari kopi biasa, tapi juga nyari sesuatu yang unik dan berbeda. Gimana kalau kita coba gabungin kopi sama buah aja? Boleh sih, nanti juga ada rasa segar-segar gitu kan. Jadi kita bangun brand kopi yang berbasis buah dengan konsep kreatif sama kekinian gitu ya. Iya benar. Oke, berarti sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu rumusan masalah utama dari bisnis kita. Menurut kalian tantangan terbesar yang kita hadapin ini apa? Kalau dari sisi keuangan sih, yang paling penting itu bagaimana kita tetap bersaing di pasar yang sudah cukup kompetitif ya, banyak sekali brand-brand kopi yang sudah beredar. Jadi kita harus punya strategi yang jelas supaya tidak kalah dengan brand-brand yang lain. Iya sih setuju. Dari pemasaran juga gitu sih. Kita harus cari strategi yang benar-benar efektif. Jadi pertanyaannya gimana kita bisa cari gabungan dari beberapa brand yang lain yang sudah berkembang. Iya, aku juga setuju. Selain pemasaran, kita juga perlu adanya inovasi. Produk itu juga penting. Kita juga harus cari cara biar gimana produk kita tuh bisa relevan sama kebutuhan konsumen yang ada di sekarang. Jadi kalau nggak cuma pemasaran aja, tapi inovasi itu juga penting. Dan kalau nggak ada inovasi, lama-lama produk kita juga bisa kalah saing sama produk lainnya. Iya, berarti kalau bisa disimpulin 3 hal utama yang perlu kita jawab dari rumusan masalah itu. Pertama, gimana kita bisa bersaing di pasar, terus gimana kita buat strategi pemasaran yang paling efektif, terus yang terakhir juga gimana kita terus berinovasi. Berarti tujuan bisnis kita itu nggak hanya menjual produk aja ya, tapi juga membangun bisnis yang kuat secara finansial dan mampu bertahan dalam persaingan gitu ya. Iya, kita juga harus membangun brand yang menarik dan dekat dengan target market kita. Selain itu juga, kita juga harus memastikan produk kita itu terus berkembang dan memiliki kebutuhan pasar. Jadi nggak cuma brand yang menarik aja, tapi juga kebutuhan pasar yang sesuai sama yang kita buat gitu. Oh iya, oke, baik. Berarti tujuan utama kita ini bikin bisnis yang punya inovatif, terus memiliki keunggulan, terus juga mampu berkembang secara berkelanjutan. Oke, berarti sebelum kita masuk lebih jauh ke rencana bisnisnya, menurut aku kita perlu nentuin dulu nih landasan strategi yang kita pakai supaya bisnis kita ini terarah dan jelas. Iya sih setuju, kita juga bisa pakai konsep manajemen strategik sih, VMTS itu. VMTS itu Vision, Mission, Goals, and Strategy kan? Iya benar. Jadi konsep ini itu bikin buat kita
lebih ngerti gimana arah bisnisnya, mulai dari tujuan besar sampai cara nyapanya. Dengan gitu sih perusahaan bisnis kan bisa lebih terarah gitu ya, nggak asal jalan aja gitu. Ya betul, jadi kita sepakatin dulu kalau perencanaan bisnis kita menggunakan konsep VNTS. Berarti yang pertama kita bahas dulu ini dari visi. Menurut kalian visi yang cocok untuk bisnis kita ini apa? Kalau menurut aku, visi ini harus bisa nunjukin identitas dari brand kita ya. Misalnya kalau kita pengen jadi brand minuman kopi yang berbasis buah, kita bisa nggambarin gaya hidup yang segar, kreatif, sama inovatif. Menarik sih, jadi kita nggak cuma menjual kopi aja, tapi kita juga bawain konsep sama inovasi yang berbeda dari kopi lainnya. Iya benar, jadi orang tuh langsung ingat kalau brand kita itu fresh dan unik. Kalau identitasnya kuat itu kan kita bisa punya positioning yang bagus di pasar gitu. Benar juga. Jadi kita ini dikenal bukan cuma sekedar penjual kopi atau minuman, tapi sebagai brand dengan konsep yang jelas. Iya, kita ituin aja. Kalau misalnya konsep kita itu tentang konsepnya itu fresh, kreatif, dan berbeda dari kopi lainnya. Oke, berarti itu bisa jadi visi jangka panjang kita. Nah, sekarang kita lanjut ke misi. Kira-kira langkah apa yang kita perlu lakukan supaya visi kita itu bisa tercapai? Menurutku kalau yang pertama itu kita harus membangun produk inovatif berbasis kopi sama buah sih. Jadi kayak nama-nama gitu. Setuju sama Ella, kalau misalnya kita itu juga perlu memberikan pengalaman minuman yang berbeda dari bagi konsumen. Jadi kalau ngerasain kopi buah itu nggak kayak kopi-kopi buah yang diharapin sama konsumen, tapi kita jadi di luar ekspektasi konsumen gitu. Maksudnya bukan cuma rasa, tapi juga konsep penyajian dan dari brand experience. Iya benar, supaya konsumen itu merasa ada yang sesuatu yang berbeda dan unik dari produknya kita. Kita tuh juga perlu memikirkan branding yang kuat ya, supaya orang yang mudah mengenali produk kita. Ya kita bisa pakai sosial media sih buat promosinya. Soalnya target market kita kan pasti banyak di sana. Selain itu kita juga harus menjaga kualitas produk dan memastikan bisnis kita itu bisa berkembang secara berkelanjutan gitu. Oke, berarti misi ini tuh jadi langkah konkret kita untuk mencapai visi kita yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dari bisnis kita. Bagaimana pembagiannya? Biasanya sih tujuan bisnis itu ada 3, yaitu jangka pendek, terus jangka menengah sama jangka panjang. Kalau jangka pendek itu menurutku fokus kita harus pada pengenalan brand dulu. Iya sih setuju, biar orang juga tahu tentang brand kita dulu. Iya benar, nanti langkah selanjutnya itu tentang jangka menengah, jadi kita bisa mulai memperluas pasar untuk produk kita. Misalnya dengan memperbanyak channel penjualan atau membuka cabang. Iya benar banget. Terus kalau misalnya buat jangka panjang, kita fokusin pada pengembangan produk dan pengembangan bisnis. Jadi biar rinci antara jangka panjang sama jangka menengah maupun jangka pendeknya gitu. Baik, berarti tujuan ini tuh jadi tahapan perkembangan bisnis kita. Nah, yang terakhir kita masuk ke strategi. Gimana sih kita ngebangun strategi biar bisnis kita ini mencapai semua tujuan tadi?
Kalau menurutku strategi utama kita sih ada di inovasi produk sama di branding ya. Benar banget. Kita juga harus mengeksplorasi kombinasi kopi dan buah supaya produk kita itu tetap unik gitu. Dari sisi operasional juga harus dijaga, terutama kualitas produk dan pelayanan. Ya sih, kita juga harus fokus ke digital marketing supaya lebih gampang gitu jangkau target market kita. Dan strateginya itu harus fleksibel ya, karena kondisi pasar kan bisa berubah-ubah gitu. Oke, setuju. Jadi strategi kita fokusnya pada inovasi produk, branding, kualitas operasional, sama digital marketing. Kalau gitu berarti visi, misi, tujuan, sama strategi kita udah jelas. Nah, selanjutnya kita bahas analisis buat SWOT-nya. Kita masuk ke analisis SWOT ya. Tujuan supaya kita bisa melihat kondisi bisnis kita secara lebih jelas, baik dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman. Ya, betul banget. Jadi kita harus tahu apa yang bisa kita manfaatkan dan apa yang bisa kita antisipasi. Supaya strategi kita yang kita buat itu bisa realistis itu, bukan hanya teori aja. Ya, berarti kita mulai dari yang pertama itu strength dulu ya. Menurut kalian, kekuatan utama dari bisnis kita ini apa? Kalau menurutku sih paling kuat itu konsepnya kita. Itu konsepnya kita kan menggabungkan antara kopi dengan buah. Itu kan belum ada di pasaran kan kalau misalnya inovasi kopi dan buah. Iya sih, kebanyakan brand kopi sekarang kan konsepnya mirip-mirip. Jadi produk kita punya kayak pembeda atau keunikan gitu. Selain itu dari rasa juga kan rasanya unik. Ada perpaduan rasa pahit dari kopi dan rasa segar dari buahnya. Iya benar banget. Jadi sensasi minumnya tuh lebih kompleks dibanding kopi biasa gitu karena ada campurannya. Ya, dari sisi branding juga kita juga menarik ya. Konsep fresh habis itu konsep kekinian itu biasanya lebih gampang buat menarik perhatiannya anak muda. Kalau brand kita punya identitas yang kuat itu bisa membangun loyalitas pelanggan juga gitu. Oke, kalau gitu berarti kita dapat kesimpulan kalau kekuatan utama kita ini ada di inovasi produk sama konsep brand yang berbeda. Nah, tadi kan udah dari kekuatannya, sekarang yang kelemahannya kira-kira apa yang perlu kita perhatikan? Kalau dari aku sih itu bahan baku ya, kan bahan baku bisa jadi salah satu kelemahan buah itu kan gampang rusak gitu. Benar, berarti kita harus benar-benar mengatur manajemen stok dengan baik. Iya, selain bahan baku juga konsep kopi dan buah ini kan juga masih cukup baru. Jadi mungkin nggak semua orang tuh langsung tertarik sama kopi yang kita buat gitu. Iya sih, jadi kemungkinan kita juga harus ada edukasi pasar dulu ya, biar orang-orang juga mau nyoba produk dari kita. Ditambah lagi biaya produksinya bisa sedikit lebih tinggi dibanding kopi biasa. Oke, berarti kelemahan yang perlu kita perhatikan itu dari pengelolaan buah dan gimana kita penerimaan buah di pasar waktu tahap awal. Nah, lanjut kita masuk ke peluang. Peluang apa yang bisa kita manfaatkan? Kalau lihat dari tren sekarang sih ya, minuman kekinian sih masih banyak peluang sih, terutama buat anak muda. Iya, dan target market kita juga biasanya suka yang mencoba sesuatu yang baru gitu.
kita juga bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi juga. Apalagi kalau konten yang menarik bisa viral dan menarik awareness dengan cepat gitu loh. Kita juga punya peluang untuk kolaborasi dengan brand-brand yang ternama gitu. Iya, benar banget. Dan juga kedepannya kita juga bisa ngembangin produk baru dan konsep dari kopi buah ini. Nggak cuma percampuran aja, tapi juga bisa kolaborasi. Oke, berarti kalau dilihat dari peluang, kita ini sebenarnya punya pasar yang cukup menjanjikan. Tapi kan kita nggak bisa terlepas dari ancaman yang kira-kira bisa menjadi ancaman di bisnis kita ini apa aja? Persaingan di industri kopi kan juga cukup tinggi ya. Dan kemungkinan juga akan selalu ada brand baru yang muncul. Iya, terus bisa juga konsep kita itu bisa ditiru sama kompetitor lain yang ingin mengembangkan bisnis yang mirip kayak kita juga. Iya sih, apalagi kalau konsep kita ini kopi sama buah paling populer di kalangan mereka. Belum lagi harga bahan baku itu bisa berubah-ubah selalu waktu gitu. Iya, terus juga kalau misalnya bahan baku naik juga tren pasar juga cepat berubah gitu. Oke, berarti untuk mengatasi semua itu kita harus terus berinovasi supaya tetap relevan. Nah, dari analisis SWOT ini kita bisa lihat bahwa bisnis kita ini sebenarnya punya potensi yang besar. Nah, yang penting itu kita juga bisa maksimalin kekuatan sama peluang yang kita punya sih. Kita juga harus mengelola resiko dari kelemahan dan ancaman kita ya. Dan supaya bisnis kita bisa berkembang dengan lebih stabil juga. Iya, benar banget. Oke, tadi kan udah bahas konsep bisnis, visi misi, strategi. SWOT kita juga sudah jelas. Nah, sekarang berarti kita perlu menentukan satu hal yang cukup penting, yaitu nama brand. Iya benar. Soalnya nama brand itu kan jadi identitas sama kita toh. Nah, dari situ juga kita bakal branding kita bakal dibangun dari nama brand kita. Iya, dan nama itu juga harus yang mencerminkan sama konsep yang kita buat gitu. Betul. Kemarin kan kita sempat brainstorming beberapa nama kan. Ada yang masih kepikiran nggak? Kemarin sih sempat brainstorm, terus coba namanya itu Co-Fruit, jadi kayak coffee and fruit gitu. Iya, tapi menurutku terdengar agak biasa dan kurang catchy. Terus kalau buat branding jangka panjang juga kayaknya kurang fleksibel nggak sih? Gimana kalau Frutino? Masalahnya itu terlalu mirip sama brand minuman yang udah ada. Nah iya, jadi secara branding juga kurang kuat nggak sih sama kurang unik? Berarti kita butuh nama yang lebih unik, mudah diingat, tapi tetap menggambarkan konsep kopi sama buah.
gimana kalau kita pakai kopi aja. Jadi pakai fruit sama kopi gitu. Fruity. Menarik sih kalau misalnya mau pilih Fruity. Emang itu kata asalnya dari apa katanya? Fruit sama kopi gitu kan aku udah bilang. Oh, jadi itu langsung gambarin konsep produk kita ya. Kan kita juga produknya itu kopi yang dipadukan sama buah. Keren juga sih namanya. Selain itu namanya juga pendek dan gampang diingat lagi. Dari sisi bisnis bagus juga ya, karena unik dan punya ciri khas. Terus sih juga ngasih kesan fresh, modern sama kekinian. Iya, jadi nggak cuma nama doang, tapi bisa jadi identitas brand kita. Kalau gitu berarti semuanya sepakat nggak kalau nama kita itu Fruity? Setuju sih aku, ya kan? Ya, aku juga setuju. Oke, berarti mulai sekarang nama brand kita itu resmi Fruity ya. Dengan konsep, strategi, nama brand yang udah kita tentuin, kita yakin bisnis ini punya potensi besar untuk berkembang. Jadi semoga bisnis kita bisa berhasil ya. Semangat guys. Amin. Ya, semoga bisnis ini berhasil. Oke, amin. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bu CEO. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.